Assalamualaikum Bu Diana, apa kabar? Waalaikumsalam, baik Bu ya. Sendiri apa kabar? Alhamdulillah, baik juga Bu. Maaf sebelumnya Bu, sekarang Bu Diana ada jam mengajar atau sedang jam kosong Bu? Kebetulan lagi kosong Bu. Oke, kalau gitu sekalian ya, kita bahas rencana kita beberapa hari yang lalu untuk supervisi kelas minggu depan. Baiklah ya Bu Diana, sebelum melakukan supervisi minggu depan, kali ini saya minta izin untuk melakukan kegiatan praobservasi terlebih dulu untuk mengetahui sejauh mana persiapan yang sudah Bu Diana lakukan untuk kegiatan supervisi minggu depan dan apa saja yang sudah atau yang perlu Bu Diana persiapkan untuk kegiatan supervisi kita nanti. Rencana nanti kegiatan supervisi di kelas berapa, jam berapa, dan hari apa ya Bu? Di kelas 4 saja Bu, jam ke-3 dan jam ke-4. Oke, baik ya Bu. Saya ingin mengajukan lagi beberapa pertanyaan berkaitan dengan kegiatan kita nanti ya. Yang pertama, materi apa yang akan disampaikan nanti? Di kelas 4 saya akan mengajarkan materi di bab kedua, yaitu pada bab Dir 67 English book tentang belajar berhitung dalam bahasa Inggris. Oh, jadi there are 67 English books tentang belajar berhitung ya Bu. Dalam menyampaikan materi pembelajaran sudah pasti nanti kan ada metode yang dipakai atau disiapkan. Kira-kira metode apa yang digunakan dalam penyampaian materi ini? Kalau boleh tahu kalau boleh tahu apa alasan Ibu memilih materi tersebut, metode tersebut? Tentu saja saya akan menggunakan metode yang membuat anak-anak senang. Misalnya menggunakan permainan tebak angka, menggunakan kartu angka, terus bernyanyi, dan juga menggunakan media gambar, benda, dan angka. Saya memilih metode ini agar anak-anak senang memahami dan tentunya pembelajaran menjadi lebih semangat atau menarik. Oke, wah metode yang bakal menarik sekali nih ya Bu ya. Lalu tentunya Ibu nanti kan akan menggunakan alat dan bahan tentunya. Kira-kira alat dan bahan atau sumber belajar apa saja yang akan Ibu siapkan untuk melengkapi metode pembelajaran Ibu nanti? Tolong bisa dijelaskan alasan Ibu juga mengapa melakukan atau menggunakan alat dan bahan tersebut. Alat dan bahan yang saya akan gunakan nanti berupa kartu angka, terus kertas origami, kertas post-it, terus gambar, dan sumber belajar yang saya gunakan berupa buku teks dan buku mata pelajaran. Referensi juga saya lihat dari video YouTube. Oke, mantap sekali ya Bu. Persiapannya, pertanyaan berikutnya ini Bu, boleh diceritakan sedikit nggak tentang tahapan pembelajaran yang akan Ibu sajikan nanti? Tentunya di awal saya akan mengajak anak-anak untuk bernyanyi tentang angka-angka. Kemudian anak-anak menebak angka menggunakan bahasa Inggris. Terus selanjutnya mengurutkan angka dan menuliskannya pada kertas post-it. Terus anak-anak juga nanti akan mempraktikannya bagaimana cara menghitung benda. Dan juga nanti setelah proses belajar saya tetap akan memberi evaluasi kepada siswa dan bersama-sama menyimpulkan tentang materi pembelajaran. Oke, wah jadi begitu ya Bu tahapan-tahapan pembelajaran yang akan dilakukan. Jadi nanti akhirnya kegiatan ada praktik untuk menghitung benda ya, dan melakukan kesimpulan bersama dengan murid ya Bu. Ya, keren sekali loh Bu Diana ini, masih muda, cerdas, inovatif, dan kreatif pula. Terima kasih Bu atas pujiannya. Ya, sama-sama Bu. Selanjutnya strategi apa nih yang akan Ibu lakukan nanti? Untuk strategi pembelajaran, kami menggunakan kolaborasi. Juga menuntut siswa untuk mandiri memecahkan masalah. Wah, keren, bagus sekali strategi yang akan Ibu gunakan. Tapi dalam proses kegiatan tentunya kadang ada hambatan ya Bu yang terjadi. Menurut Ibu kira-kira apa nantinya yang akan jadi hambatan dalam kegiatan dan bagaimana cara Ibu untuk mengatasi hambatan tersebut? Untuk kendala yang mungkin saya akan temui nanti, ada beberapa siswa yang biasanya belum paham dan tidak mengerti materi yang saya berikan. Untuk itu saya akan meminta rekan sebaya atau sekelas untuk menjelaskannya kepada siswa tersebut tentang materi yang saya sampaikan. Kemudian biasanya mereka akan lebih mudah memahami karena bahasa yang digunakan lebih simpel sesuai dengan bahasa mereka sehari-hari. Oke, mantap sekali. Jadi Ibu bisa mengidentifikasi hambatannya dan langsung dapat memberikan solusinya juga ya Bu.
yang tadinya ada anak yang belum paham tentang materi yang diberikan, kemudian bisa dipecahkan bersama teman sebaya ya Bu ya, itu luar biasa sekali. Lalu kompetensi apa yang bisa dimiliki siswa ini setelah mengikuti pembelajaran yang Ibu sampaikan, atau apa harapan Ibu kepada murid setelah nanti mengikuti pelajaran dari Ibu? Kompetensi yang dimiliki siswa adalah mereka mampu untuk berhitung dalam bahasa Inggris tentunya, dan harapan saya siswa mampu untuk mengikuti pelajaran dengan senang dan memahami materinya dengan baik. Oke, yang terakhir nih Bu ya, apa yang perlu mendapat perhatian khusus pada pembelajaran kali ini? Mungkin tentang konsep berhitung seperti penjumlahan dan pengurangan dalam bahasa Inggris ya Bu. Oke, baik Bu Diana. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan praktik pembelajaran? Kemudian minggu depan Bu, minggu depan materi ini pas nanti saya memang untuk materi minggu depan, jadi pas untuk ini juga. Oke, baik. Kalau gitu nanti saya akan melakukan seperti di kelas Ibu Diana ya saat mengajar. Saya juga akan menggunakan lembar observasi pembelajaran saat seperti nanti. Siap. Oke, akan menyiapkan segala sesuatu. Oke, terima kasih sekali ya Bu Diana. Saya rasa cukup obrolan kita hari ini. Terima kasih ya atas waktunya. Tarik nafas pelan-pelan Bu. Nafas pelan-pelan. Hembuskan pelan-pelan. Hembuskan pelan-pelan. Lagi, tarik nafas dalam-dalam Bu. Hembuskan pelan-pelan. Sudah rileks belum? Angkat. Bersihkan diri masing-masing. Sudah hafal semua? Sudah diangkat? Sudah hafal semua angkanya? Mana? Siapa namanya pertama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Diana dan Ibu Salva. Kali ini saya akan membawakan tanggapan tentang seperti yang sudah saya observasi dari kegiatan praobservasi dan kegiatan percakapan, maksudnya praobservasi. Jadi sekarang akan dilanjutkan didampingi Ibu untuk melakukan
kegiatan percakapan pasca observasi. Langsung saja, Bu Diana, gimana kabarnya? Sehat? Iya. Kita langsung saja menindaklanjuti kegiatan mengajar yang sudah Ibu laksanakan kemarin. Bagaimana perasaan Bu Diana setelah melakukan pembelajaran di kelas kemarin? Perasaan saya setelah melakukan pembelajaran itu senang, meskipun di awal-awal ada perasaan deg-degan, tapi alhamdulillah dilakukan dengan baik, dan meskipun ada hal-hal yang masih kurang maksimal. Menurut Bu Diana, pada tahap pasca observasi ini apa yang Ibu ingin dapatkan? Pada saat ini, hal yang saya ingin dapatkan adalah ingin memperbaiki proses pembelajaran yang saya lakukan kemarin agar kedepannya lebih mempunyai rencana tindak lanjut yang lebih baik lagi dan kegiatan pembelajaran berjalan dengan baik. Oke, jadi apakah yang sudah Ibu Diana lakukan kemarin itu sudah sesuai dengan tujuan dan rencana eksekusi atau belum? Saya rasa kegiatan pembelajaran yang saya lakukan tadi belum sepenuhnya sesuai dengan ekspektasi saya. Memang ekspektasi Bu Diana seperti apa? Tadinya saya berharap melalui kegiatan pengamatan yang saya lakukan pada anak-anak dapat aktif melakukan praktik pembiasaan berhitung angka dengan bahasa Inggris. Terus saya juga berharap ketika ada teman yang maju atau mempresentasikan, anak lain bisa menirukan atau juga bisa menjadi motivasi bahkan menilai, tapi ternyata mereka tidak fokus dan memberikan respon pada siswa sedang melakukan presentasi. Bahkan masih banyak anak yang saya lihat masih kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran. Ada juga beberapa siswa yang sibuk sendiri, ngobrol dengan temannya, bercanda dan kecil pada temannya. Ya. Jadi itu ya kesimpulannya. Jadi menurut Bu Diana untuk mengatasi itu, Ibu punya nggak ide-ide kreatif supaya anak-anak bisa fokus nantinya dalam pembelajaran? Saya rasa agar anak-anak lebih fokus, saya akan melakukan teknik stop di awal pembelajaran. Saya juga akan memberikan ice breaking untuk berbentuk nyanyian atau games dan gerakan-gerakan di tengah pembelajaran jika anak-anak sudah terlihat tidak bersemangat atau tidak fokus lagi dalam belajar, sehingga mereka akan kembali bersemangat dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Ya, memang kemarin saya sudah lihat itu teknik stop sudah Ibu lakukan, tapi mungkin belum maksimal ya Bu ya. Selanjutnya apa yang akan Ibu Diana lakukan agar anak-anak bisa lebih aktif lagi dalam kegiatan belajar nantinya? Saya akan melakukan perubahan metode pada kegiatan mengamati angka. Jika tadi mereka hanya mencoba mengucapkan saja, lalu perwakilan temannya menyampaikan atau memberi contoh menghitung benda, maka kegiatan berikutnya saya akan meminta mereka semua untuk terlibat dalam kegiatan. Lalu saya juga meminta siswa untuk memberikan pendapatnya pada siswa yang lain ketika siswa yang lain sedang melakukan presentasi, sehingga mereka semua dapat aktif dalam kegiatan belajarnya. Jadi kan setiap anak itu punya kebutuhan belajar yang berbeda-beda ya Bu ya, baik minatnya, bakatnya, kemudian gaya belajarnya. Apa nih yang akan Ibu Diana lakukan untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa agar dapat meningkatkan motivasi belajar siswanya? Saya akan melakukan pembelajaran yang menarik dan berdiferensiasi di kelas. Tapi sebelum merancang pembelajaran, saya akan terlebih dahulu melakukan asesmen gaya belajar kepada siswa. Dengan begitu saya akan mudah mengajarkan mereka sesuai dengan gaya belajarnya. Siswa, audio, dan Aktif ya. pada pembelajaran berikutnya, saya akan membagi anak-anak menjadi 3 kelompok sesuai dengan minat, bakat, dan gaya belajarnya, sehingga dapat merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa-siswa saya. Jadi akan memudahkan Ibu Diana nanti atau membantu Ibu dalam melakukan kegiatan tersebut jika nantinya Ibu mendapat kesulitan dalam pelaksanaannya. Siapa saja yang akan Ibu libatkan dalam kegiatan tersebut? Saya akan mencoba berkolaborasi dengan rekan sejawat bersama guru, bisa dengan Pak Wahid atau juga dengan guru kelas 4 seperti Bu Sulas. Lalu juga dengan guru-guru penggerak yang ada di sekolah kita, yaitu Bu Baya sendiri. Oke, tentang Indonesia ya. Lalu apa rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan dan kapan akan dilakukan?
Rencana tidak lanjut yang akan saya lakukan adalah cepatnya Bu, saya akan menggunakan model pembelajaran discovery learning agar saya dapat membuat siswa lebih aktif dalam belajar dan terpenuhi semua kebutuhan belajarnya. Saya juga akan terus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional dalam kegiatan pembelajaran saya. Oke, jadi Ibu sudah mengetahui diferensiasi, nanti akan melaksanakan itu. Kemudian juga ada PSE ya, pembelajaran sosial emosional. Jadi apa ini kesimpulan yang kita dapat dari kegiatan coaching yang sudah kita lakukan? Alhamdulillah, setelah melakukan kegiatan coaching ini, saya menjadi lega dan semakin yakin bahwa saya harus mampu merancang kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa saya. Untuk itu, saya harus mampu mengidentifikasi siswa saya dan berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat saya agar dapat menciptakan pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Oke, baiklah Bu, terima kasih atas waktunya. Semoga percakapan kita ini bisa bermanfaat ya bagi saya, Ibu, dan kemajuan sekolah kita. Yang terakhir nih Bu, ada nggak harapan yang ingin Ibu sampaikan? Harapan saya untuk diri saya sendiri adalah dapat menciptakan pembelajaran yang menarik untuk kebutuhan belajar siswa. Untuk siswa adalah agar mereka dapat mengikuti pembelajaran yang baik dan penuh semangat. Dan untuk Bu Laila, jangan bosan selalu membagi praktik yang baik dengan saya dan teman-teman guru di sekolah. Oke, sama-sama, kita sama-sama belajar. Ya, terima kasih Ibu. Semoga kita semua dapat menjadi guru yang tergerak dan menggerakkan ya, untuk sekolah kita, lingkungan kita, agar sekolah kita lebih baik lagi. Itu saja percakapan masalah observasi. Terima kasih sekali Bu Diana sudah meluangkan waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.